Lalu kalau nggak ada ujian, ngapain belajar? Wow, belajar jadi seru. Yeay. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya hari ini selalu sehat, walaupun corona belum berakhir, tapi kita doakan kita secara pribadi dan keluarga kita dan tentunya untuk Indonesia selalu sehat dan bisa melalui pandemi ini. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, kita dari tim Revolusi Belajar. Hari ini kita akan akan banyak berbicara mengenai tentunya pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang akan kita bahas dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang menurut saya sangat-sangat wow. Mungkin teman-teman belum pada kenal. Di sebelah saya sudah ada Kak Riki. Halo Kak Riki. Halo. Kak Riki ini adalah seseorang praktisi pendidikan. Saya baca di bio-nya, beliau ini udah 10 tahun loh berkecimpung di dunia pendidikan. Bahkan memiliki 27 lembaga. Ya, 27 lembaga pendidikan yang tersebar di Jabodetabek. Dan ternyata Kak Riki ini juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Buktinya apa? Dia punya sebuah yayasan yang beliau dirikan yang bergerak di dunia pendidikan, membantu anak-anak kurang mampu. Bahkan di setiap hari Sabtu, beliau selalu menyisihkan waktu dan dirinya untuk memberikan edukasi, pelajaran untuk teman-teman ataupun anak-anak yang kurang mampu. Luar biasa sekali Kak Riki. Ya, berbagilah. Berbagi ya, aduh. Kak Riki, motivasi Kak Riki apa ya? Mau mendedikasikan diri Kak Riki untuk ikut berkecimpung di dunia pendidikan. Padahal kan kalau kita lihat dari sekian banyak miliarder di Indonesia atau di dunia, profesi mereka bukan seorang pendidik. Berarti bisa dibilang namanya seorang pendidik ini dari segi ekonomi kayaknya nggak menguntungkan loh Kak Riki. Gitu ya. Apa ya? Ini versi saya Kak Riki ya, versi saya ya. Okay. Ya ini di kepala saya berargumen seperti itu. Ya. Nah, Kak Riki apa sih yang membuat Kak Riki kok mau sih berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, ini biasanya kalau saya sendiri kalau lagi kedatangan nanti teman-teman pengajar baru, biasanya justru ini yang biasa saya tanya nih. Oke. Motivasinya apa mau jadi pengajar? Sekarang saya ditanya. Oh berarti ini pertanyaan yang biasa ditanya ke orang-orang yang Oke. Sebenarnya ini pertanyaan saya ini out of the box loh. Ini nggak sesuai skrip, tapi tepat ya. Oke. Tepat. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang profesi pengajar, kalau saya sih nyebutnya profesi pengajar itu ada 3 jenis pengajar nih. Wow, 3 jenis. Ada 3 jenis pengajar. Ada istilahnya ya guru bayar, guru nyasar, sama guru sadar. Waduh, nyasar, bayar, sadar. Nah, waduh. Ya. 3 ya? 3. Ya kalau guru nyasar itu apa sih? Guru nyasar tuh guru yang sebenarnya awalnya tuh niatnya nggak pengen jadi guru. Ya ampun, salah jurusan gitu ya? Nggak pengen jadi pengajar. Oke, siap. Mungkin karena satu dan hal dia kayak nyasar dulu nih jadi guru. Gitu kan? Nyasar dulu jadi guru, akhirnya ya kita bisa sebut wah ini guru nyasar nih. Oke. Nah, kemudian guru bayar. Nah, kalau guru bayar sebenarnya kita nggak munafik, pastilah setiap profesi mengharapkan sebuah income kan. Cuman kalau yang kita sebutkan guru bayar ini yang memang betul-betul bahasanya gimana ya? Segala sesuatu itu udah dihitung banget dengan materi. Padahal kalau kita masuk ke dunia pendidikan, sebenarnya kita harus paham dan tahu bahwa ini nggak betul-betul 100% ngomongin tentang untung rugi gitu tuh. Di situ ada sebagian nilai ibadah, ada sebagian nilai sosial. Makanya kalau di dalam orang-orang yang beragama muslim khususnya kan kita udah tahu ada 3 hal yang ditinggalkan pada saat kita meninggalkan nanti kan. Ada yang namanya amal jariah, anak yang soleh, dan satu lagi yang paling penting apa tuh? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, ya. Nah, untuk ngomongin ilmu yang bermanfaat ini artinya berarti kita jadi profesi jadi guru. Sebenarnya kita salah satu udah kayak nabung persiapan akhirat loh sebenarnya. Artinya ini profesi yang sebagiannya punya nilai ibadah. Jadi sebenarnya ya paling ideal tuh jadi guru sadar. Guru sadar tuh dia sadar betul profesinya jadi guru, sadar betul bahwa tugas dia adalah gimana bikin orang yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak ngerti jadi ngerti gitu tuh ya.
Jadi berkaitan dengan 3 hal tadi, jujur aja awalnya saya juga tuh seperti guru nyasar lah gitu. Oh, oke. Awalnya basicnya itu bukan dari dunia pendidikan, akhirnya berkecimpung ke dunia pendidikan dan akhirnya jadi mencintai dunia pendidikan. Akhirnya jadi ada passion, gimana ya challenge-nya kalau bikin orang nggak ngerti itu dia bisa ngerti, artinya kayak punya satu kayak percaya diri mungkin awalnya, kayaknya kalau orang aku ajarin kayaknya dia jadi bisa deh, jadi dia pasti ngerti deh. Jadi atas dasar apa mungkin anggap aja jadi kayak kepedean awalnya, akhirnya jadi mencintai sama dunia ini dan sambil mengelola lembaga-lembaga pendidikan, akhirnya aku juga buka kayak kelas berbagi lah istilahnya ya. Oh, yang setiap Sabtu itu kayak? Oke. Ya alhamdulillah akhirnya itu menjadi salah satu aku anggap amal ibadah ladang amal aku deh gitu ya. Karena kan tadi ada 3 hal tadi yang kita tinggalkan, paling nggak minimal kita udah memastikan salah satunya udah kita siapin gitu, yaitu ninggalin ilmu yang bermanfaat. Gitu. Berarti bisa dibilang sebelum menjadi guru sadar itu pasti mereka melewati guru nyasar dulu, guru bayar dulu gitu Kak Riki ya kayaknya ya? Kadang sih gitu, kadang-kadang awal yang dia nyasar dulu, atau mungkin dia awalnya orientasinya masih banget di ya tadi ya masalah kompetensi, tapi pada akhirnya banyak kok guru-guru akhirnya dia setelah masuk ke dunia pendidikan atau pengajaran akhirnya dia mencintai dan akhirnya dia betul-betul jadi kayak guru sadar, artinya dia gimana caranya dia meluangkan waktunya kadang-kadang pagi siang malam dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya, padahal kan kalau dihitung-hitung malamnya kan nggak dihitung lembur, kok ngapain dia mempersiapkan, artinya dia memang sudah memposisikan diri saya guru sadar gitu loh istilahnya. Berarti emang benar-benar dari diri ya kalau guru sadar itu ya. Waduh, baru awal aja udah bikin saya dapat informasi yang luar biasa nih dari Kak Riki nih. Kak Riki, berarti kan kalau dihitung Kak Riki ini udah 10 tahun ya, sekarang 2020 berarti mulai berkecimpung 2010 ya? 2010 awal. Dari 2010 sampai 2020, apa sih penilaian Kak Riki mengenai pendidikan Indonesia? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Berarti Kak Riki dari zaman 2010 itu kan berarti pas di zamannya Pak SBY, lalu Pak Jokowi dengan berbagai macam menteri pendidikan nih. Ya, betul. Gimana Kak Riki? Itu serunya. Kadang-kadang apa ya, akhirnya ngelihat fenomena-fenomena ya. Jadi fenomena yang aku lihat tuh pertama, kalau dulu nih kebetulan saya angkatannya tuh SD-nya masih di tahun-tahun 90-an. Oh, SD? Tahun 90-an? Tahun 90-an, jadi angkatannya udah tua. Saya belum lahir itu. Belum lahir saya. Jadi gini, kalau dulu kan kita ngeliat gini, orang itu kalau masuk di SD negeri karena dia pinter gitu kan? Atau dia masuk ke sekolah negeri karena dia pinter. Oh iya tuh, benar tuh. Istilahnya kan, wah kalau dia nggak pinter dia nyarinya swasta, yang penting ada duitnya gitu kan. Tapi kok yang menjadi agak sekarang berubah berubah tadi, justru sekarang itu kebanyakan ya, tapi nggak seluruhnya. Ini dari aku pengalaman aja, kebanyakan justru anak-anak yang ada di sekolah swasta, walaupun nggak seluruhnya ya, banyak yang secara umum mayoritas akademisnya lebih bisa dibilang grade-nya lebih baik gitu. Grade-nya lebih baik secara akademis ataupun mungkin secara attitude atau perilaku daripada di sekolah-sekolah negeri. Padahal kan zaman dulu orang masuk negeri karena pintar, kalau dia nggak pintar masuk swasta. Itu kan terjadi, loh kok berubah gitu kan? Ada apa? Kalau sekolah negeri kan berarti kaitannya betul-betul semuanya kebijakan pemerintah nih. Kalau swasta kan memang di situ udah banyak campur tangan pihak swasta kan dalam mengatur, mengelola dan independen ya. Independen, artinya berarti ya kita bisa simpulkan ada something wrong lah sama sistem pendidikan di Indonesia. Kok jadi turun grade-nya? Ini yang kita ngelihat masih internal antara swasta sama negeri ya. Apalagi kalau kita ngelihat antara Indonesia sama luar Indonesia, wah itu udah jauh lagi. Banget ya. Makanya itu fenomenanya lah. Abis itu kalau teman-teman yang mungkin tahu atau mungkin yang sempat dengar, istilahnya kan tadinya kita pakai kurikulum lama, orang nyebutnya KTSP kan. Kalau kayak orang zaman dulu itu belajar IPA ya, IPA, matematika, IPS. Nah kemudian ada terjadi perubahan kurikulum dari 2013 sampai saat ini, sebutnya 2013 itu Kurtilas, dengan programnya tuh jadi tema-tema. Nah ini juga jadi permasalahan tersendiri, yang ya bisa dibilang sampai saat ini belum benar-benar tuntas selesai permasalahannya, dari masalah buku-buku penunjangnya, dari sisi mekanisme pengajarannya, nanti mekanisme penilaiannya dan seterusnya deh.
walaupun mungkin tujuan awal pembuatan kurikulum ini sangat baik, tapi pada akhirnya eksekusinya ini yang masih belum, delivernya ini yang masih belum sesuai mungkin dengan harapan di awal. Jadi ini termasuk bagian yang menjadi masalah-masalah yang menjadi PR yang harus tetap diselesaikan lah sama pemerintah kita. Oke. Berarti kalau dihitung dari 2010 sampai ke 2020 dengan berbagai macam perubahan kurikulum tadi ya? Ya. Kualitas kita tuh menanjak atau statis atau menurun nih? Gimana menurut Kak Riki? Sebenarnya kalau kualitas ini, kalau kita ngelihatnya gini, kalau kita ngelihat pertama gini, kualitas sistem kualitas sekolah di Indonesia itu yang jelas nggak merata, itu udah pasti. Oh, nggak merata ya? Tidak merata. Ada sekolah yang memang secara akademis atau pembelajaran sangat bagus, ada yang sangat kurang gitu tuh, sangat nggak merata, itu jomplang banget gitu ya. Mungkin zaman dulu, mungkin tahun-tahun 90-an nggak sejomplang ini, sangat jomplang. Jomplangnya tuh sangat. Jadi kalau kita bilang ada nggak sih anak-anak Indonesia yang berprestasi, banyak juga gitu. Artinya karena kebetulan saya juga menjadi pengajar Olimpiade Matematika. Oh, Olimpiade. Oke. Gini, di tingkat-tingkat SD banyak loh anak-anak Indonesia yang ketika dia bertanding Olimpiade lah kita sebut ya, di luar itu disegani. Iya, benar. Wah, disegani, keren kan? Berarti disegani. Tapi ya tadi biasa di tingkat SD atau di tingkat-tingkat bawah. Tapi biasanya kalau sudah mulai sampai nanti tingkat-tingkat SMA, kualitas anak-anak kita ketika ditandingkan di luar tidak sehebat anak-anak SD-nya pas ditandingkan. Gitu ya? Oke, betul. Kan? Loh, kok yang di SD pas lagi ditandingkan malah superior ya diperhitungkan. Di SMA ketika ditandingkan Olimpiade kurang diperhitungkan gitu. Itu berarti ada something wrong dengan proses pembelajaran kita kan. Itu jadi sebenarnya kalau satu sisi ada yang kayak gitu, tapi di sisi lain banyak anak-anak yang sistem pendidik artinya masalah pembelajaran di sekolah-sekolah khususnya tadi karena sekolah negeri ini kan luas banget ya, ada dari yang kota, suburban dan seterusnya, itu yang sangat-sangat nggak merata. Artinya ada yang sangat pendidikannya sangat rendah. Makanya akhirnya Menteri Pendidikan kita kemarin kan mencanangkan, oke, untuk menaikkan grade ini nanti kita akan bikin satu assessment yang assessment itu mirip-mirip dengan assessment PISA. PISA itu assessment yang memang tingkat internasional untuk mengukur kemampuan anak-anak di seluruh dunia lah gitu. Saya negara ini kemampuan matematisnya, sainsnya itu seberapa sih gitu ya. Jadi pengen dibikin assessment itu, walaupun nggak tahu ya tahun ini akhirnya apakah program itu berjalan atau nggak berjalan, nggak tahu. Oh, tapi sudah digaungkan ya oleh? Sempat sudah digaungkan. Jadi rencananya tahun ini akan ada sebuah assessment namanya assessment literasi dan numerasi yang sebenarnya itu merujuk kepada assessment PISA. PISA itu lembaga internasional yang untuk mengukur kemampuan anak-anak di seluruh dunia. Jadi misalnya di rating anak Indonesia sama anak Malaysia sama anak Singapura tinggian mana sih kemampuannya gitu tuh. Dan memang sejauh ini kemampuan anak Indonesia itu yang paling termasuk di bawah gitu tuh. Di bawah se-ASEAN lagi? Se-ASEAN, se-dunia. Ya Allah, ya oke. Bawah lah gitu ya, paling bawah. Makanya harapannya untuk merujuk ke sana dibikinlah asesmen literasi sama numerasi ini. Artinya tujuan-tujuan pemerintah itu sebenarnya bagus kok sebenarnya. Cuman kita nggak tahu eksekusinya sesuai nggak dengan tujuan awalnya, harapannya. Berarti agak berat juga kayak penerapan literasi dan numerasi itu? Pastinya berat. Beratnya lebih karena tenaga sumber daya manusianya atau guru-guru atau apa ya? Atau kitanya nih sebagai orang tua atau sebagai? Karena bisa dibilang gini, semuanya serba nggak siap. Pertama anaknya nggak siap. Anak Indonesia itu anak yang literasi kemampuan baca bukunya paling rendah. Waduh. Anak Indonesia kan ya memang udah terkenal kan istilahnya yang paling nggak terlalu hobi baca buku gitu, hobinya nonton. Kalau orang luar kan memang budayanya memang udah literasi. Itu satu. Itu anaknya sendiri nggak siap. Yang kemudian orang tua atau keluarganya pun tidak memang kesana budayanya, jadi juga kurang siap gitu. Juga tenaga pengajar atau guru-gurunya atau sistem di sekolah. Jadi memang banyak yang nggak siap. Tapi walaupun itu nggak siap, oke lah, paling tidak rencana pemerintah tujuannya cukup bagus gitu tuh. Jadi ya harapan kita tinggal gimana nih nanti eksekusinya supaya ini semua menjadi siap gitu loh istilahnya. Oke. Berarti bisa dibilang nggak bisa dipungkiri ya kalau kita berganti pemerintahan,
kita berganti kementerian atau menteri pendidikan, pasti kurikulum tuh kenapa selalu berubah kayak? Berubah terus. Jadi terkadang kayak sekarang nih kan, karena kan kalau menteri pendidikan kan 5 tahun sekali, tapi namanya guru kan sifatnya sampai dia pensiun, seterusnya. Betul. Itu kayaknya faktornya apa kayak kok bisa selalu berubah-ubah? Dan kalau kakak lihat ya dari 2010 sampai 2020, mana sih yang setidaknya agak nyetel nih dengan Indonesia, tapi bukan sekedar nyetel ya, tapi output kualitasnya juga terwujudkan gitu. Nah ini sebenarnya unik ya, pertanyaannya bagus, unik ya. Sebenarnya gini, pastinya kurikulum itu dirubah jelas dengan tujuan yang baik gitu. Oke, itu ya. Berarti jangan sujon dulu ya. Tujuan baik ya. Oke, untuk mencapai ini kita harus bikin seperti ini. Dia akan bikin kurikulum atau bikin program tujuan yang baik. Cuman mungkin yang disayangkan itu kadang gini, kadang tidak melihat masalahnya itu secara keseluruhan, karena gini, bagaimanapun juga pendidikan ini kan sebenarnya pondasinya sebuah negara, bisa dibilang gitu. Pendidikan itu kan bukan cuma bagian kecil daripada negara gitu. Bisa dibilang malah pondasi dasar. Mestinya sih ngomongin konsep pendidikan tuh harusnya kayak dibicarakan dengan melibatkan seluruh menteri, karena akan berhubungan dengan ekonomi Indonesia 50 tahun yang akan datang, pertahanan Indonesia 50, dan semuanya kan pondasi negara tuh adalah pendidikan, bisa dibilang. Nah, akhirnya kita ngelihat banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya dadakan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu kayak sebenarnya udah ditelaah banget nggak sih, dan akhirnya pada saat di eksekusi ternyata menuai masalah gitu kan. Contoh yang paling dekat UN dihapus, paling hot ya. Itu berarti UN dihapus pada masa Pak Anies Baswedan ya, Menteri Pendidikan. Yang sekarang. Oh sekarang ya, oke. Mas Menteri Nadiem Makarim. Siap, oke. UN dihapus, oke ya. Paham sih tujuannya, artinya supaya setiap sekolah gitu kan, artinya gini, maksudnya terjadi pemerataan di sekolah-sekolah, artinya UN tidak dijadikan standar untuk kayak yang paling tinggi nanti masuknya sekolah favorit yang kayak gitu kan, supaya setiap sekolah tuh terjadi pemerataan. Jadi UN dihapus. Namun pada saat UN dihapus ternyata ada dampak. Dampaknya apa? Ya karena siswa-siswa kita itu masih berpikirnya gini, belajar itu untuk mengejar nilai. Artinya kesadarannya masih ke situ tuh. Kesadaran berarti ya. Lalu kalau nggak ada ujian ngapain belajar gitu kan? Ya santai-santai aja gitu. Nggak ada tujuannya gitu. Nggak ada yang perlu, nggak ada yang apa yang harus di-achieve gitu, apa yang harus dia kejar. Nah, kan situ problem. Lalu ternyata pada saat dijalankan UN tidak ada, akhirnya anak-anak tuh masuk, ada yang SD masuk SMP, SMP masuk SMA. Akhirnya karena tidak ada sebuah rating penilaian, bingung kan sekolah-sekolah ini ngukurnya anak-anak ini masuk, ibaratnya untuk menseleksinya pakai apa gitu kan, karena kan satu sekolah anggap 120 anak yang diterima, yang daftar 300. Diseleksinya pakai apa? Pakai rapot. Nah, rapot di sekolah swasta sama negeri kan beda patokannya. Bisa jadi sekolah swasta nilainya tinggi-tinggi, dibikin sama guru yang negeri mungkin tidak, kan jadi nggak fair. Bingung kan? Akhirnya kemarin sampai udah zonasinya pun satu kelurahan dianggap satu scoring. Karena satu kelurahan itu isinya pun banyak, lalu tetap nggak bisa nampung kan? Akhirnya ya udah, cara menseleksinya pakai umur. Problem kan? Akhirnya demo lah di mana. Yang kemarin ramai itu ya, 19 tahun, 20 tahun ya. Anak-anak yang usianya lebih muda tapi lebih pinter, terdepan, anak-anak yang usianya lebih di atas tapi mungkin dia tidak terlalu bagus, akhirnya dia masuk. Jadi kayak si anaknya mulai ngerasa, lalu kalau saya pinter, saya belajarnya serius, lalu kalau saya nggak bisa ngedapetin sekolah yang saya harapkan, ngapain saya harus belajar? Impact kepada psikologinya gitu kan. Jadi nah itu maksudnya kadang-kadang penyelesaiannya itu nggak secara global, jadi kayak parsial, akhirnya muncul masalah baru. Sebenarnya tujuannya bagus yang pasti, cuman mungkin nggak dilihat secara global gitu. Tapi situ sih. Baru berapa pertanyaan, pusing juga ternyata ya. Agak ribet juga nih pendidikan Indonesia ya. Saya sebagai orang yang awam, yang cuma ngelihat dari luarnya aja, pas mendengar ini, kok begini ya? Oke, seru. Nah, Kak Riki, kondisi pandemi, mau tidak mau kan anak-anak sekolah ini ya nggak bisa berkumpul di sekolah, nggak bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah, dan mereka akhirnya daring lah, atau PLJJ ya, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Menurut Kak Riki, efektif kah?
kondisi seperti ini? Ini yang lagi hot-hotnya sekarang ya. Iya. Sebenarnya PJJ itu karena nggak ada pilihan. Iya. Ya kalau kita bicara istilahnya yang paling efektif jelas harus tatap muka. Karena yang paling nggak bisa dideliver dari PJJ ini adalah pendidikan moral. Jelas-jelas nggak bisa dideliver. Oke, moral ya. Guru, cara satu lembaga pendidikan, sekolah lah, cara membangun atau membentuk moral itu dari mana? Dari PJJ itu gimana? Sulit kan? Karena itu kan butuh kayak sebuah lingkungan, butuh sebuah aturan-aturan dan yang lain-lain lah gitu tuh. Jadi jelas. Jadi masih yang dipikir oke, gimana cara mendeliver ilmunya dulu deh. Nah, kita dulu ya. Ilmunya aja sendiri juga akhirnya nggak efektif. Khususnya yang paling problem adalah di usia-usia dini. Usia yang SD ke bawah lah, itu yang paling problem. 6 SD ke bawah atau dari berapa SD, Kak Riki? Dari kelas 6 SD ke bawah. Oke. SD dan TK itu yang paling problem banget. Sebenarnya SMP sama SMA juga masalahnya banyak. Nah, kenapa problem? Banyak case lah gitu. Kalau yang SD ke bawah, satu, mereka bukan tipikal anak-anak yang udah siap belajar mandiri. PJJ itu kan sebenarnya sama dengan kayak orang harus belajar mandiri gitu kan. Tanpa motivasi, tanpa dorongan, kamu harus istilahnya bersemangat untuk selalu belajar. Sedangkan faktanya anak-anak itu jelas-jelas ada gurunya aja depan mata, itu mendorong motivasinya aja masih rada sulit gitu. Betul. Ini kan PR karena orang tuh belajar diawali dari motivasi dulu. Kayak orang kerja gitu. Kalau dia udah nggak termotivasi kan kerja males kan. Jadi bukan masalah kerjaannya bisa dikerjain, motivasinya juga jadi problem situ. Nah itu satu. Lalu gimana nih cara mereka bikin mereka selalu termotivasi? Nah itu kan masih jadi PR besar kan di sistem sekarang. Oke, kalau PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini gimana ya biar mereka selalu termotivasi untuk belajar? Kadang-kadang guru solusinya udah dikasih tugas yang banyak aja. Akhirnya dikritik juga. Orang tua ribet tuh Kak, sangat pusing gitu. Maksudnya supaya anaknya bersemangat, tapi anaknya bukan bersemangat, apa tertekan. Tertekan. Ini kan PR. Nah ini sebenarnya masih harus jadi kayak PR besar pemerintah. Oke, ini gimana solusinya? Karena ini artinya setiap negara harus berpacu dengan kreativitas di dunia pendidikan ini gimana cara menyelesaikan permasalahan di tengah pandemi ini. Belum lagi nanti ngomongin masalah teknis ujiannya. Kita tahu sama tahu kalau ujian tuh bahasa kita dari zaman dulu kan dilarang nyontek ya. Oh enggak, saya dulu nggak pernah Kak. Nggak pernah sekali. Terus? Nah sekarang dengan kondisi kayak gini PJJ nanti ada tesnya. Lalu gimana cara guru memastikan bahwa dia itu jujur? Enggak, istilahnya benar-benar kredibilitasnya benar-benar sedangkan dia di rumah istilahnya dia bikin grup WhatsApp sama teman-temannya aja untuk saling sharing ini jawabannya apa itu jawabannya apa aja udah gampang banget. Siapa yang bisa ngontrol? Ini juga butuh kayak tantangan tersendiri. Gimana nih cara nguji? Kalau ini aja nggak teruji, gimana bisa naikin grade? Untuk anak-anak di Indonesia gimana cara naikin grade-nya? Karena kan targetnya pemerintah tadi biar anak Indonesia tuh grade-nya meningkat, kemampuannya meningkat. Ini kan bisa-bisa grade-nya tambah lama tambah parah gitu. Sedangkan kondisi sekarang aja sebelum pandemi aja pendidikan kita udah bisa dibilang memang masih kalah banget dari luar gitu. Nah ini memang itu PR sih sebenarnya. Itu ya kita tunggu dari pemerintah, mudah-mudahan ada solusi-solusi yang paling interaktif gitu ya. Kira-kira mungkin ada ini nggak Kak? Bocor-bocoran mungkin pemerintah mau ngapain atau belum ada gambaran Kak sama sekali Kak? Sampai detik ini aku belum tahu kan. Kayaknya sih pemerintah masih kayak fokus yang penting deliver materinya bisa nyampe gitu tuh. Yang penting pembelajaran tuh bisa berjalan. Masih ke situ sih kayaknya fokusnya karena itu sendiri masih kayak satu masalah tersendiri yang ini sendiri belum selesai gitu kan. Cara mendelivernya gimana? Karena selama ini kan guru itu ngajar pakai buku. Buku itu kan hard copy gitu ya. Nah sekarang mereka ngajarnya anggaplah pakai video conference macam-macam, ada Zoom, ada Google Meet dan segala. Nah ini bukunya kan mau digimanain? Bentuknya kan bukan soft copy. Kalau soft copy masih bisa ditunjukin, berarti dia harus bikin materi sendiri. Ini sendiri masih jadi cara mendeliver ilmunya aja masih problem. Belum mikirin gimana biar mereka tetap termotivasi ya. Gimana nanti cara ngecek pas mereka ujian ya supaya mereka benar-benar dipastikan belajar ya. Jadi memang masih banyak PR. Jadi ya kita pokoknya ya masih yakin insya Allah mungkin pemerintah kita juga lagi kayak berpikir keras gimana cara mensolusikan ini semua karena sebenarnya di balik itu semua yang harus kita sadari banget pendidikan ini fondasi sebuah negara. Kalau pendidikannya udah jelek,
udah kebayang berarti 30 tahun yang akan datang negaranya kayak gimana. Kalau pendidikannya bagus, udah kebayang juga. Makanya kita tahulah sejarah-sejarah Jepang itu dulu sampai bisa maju apa yang dia lakukan di awal. Pendidikan kan. Termasuk Cina apa yang dilakukan di awal. Jadi rata-rata negara maju itu yang dilakukan di awal itu apa? Memang udah fondasi sebuah negara itu pendidikannya. Mudah-mudahan ini juga bisa diselesaikan. Oke. Berarti masih banyak PR ya kalau hitungan pandemi ini belum berakhir. Pernah juga baca di berita, kasihan orang-orang yang di daerah yang sinyal internet aja nggak masuk, gimana mereka mau belajar online, atau mungkin ada teman-teman ataupun keluarga yang ekonominya kurang mampu, kadang HP cuma satu, dipakai ayahnya ngojek. Nah, itu juga tuh PR banget. Itu PR banget kayak, waduh, sangat-sangat. Ya, tapi kita tetap optimis, pastinya pemerintah akan memberikan solusi buat kita semua ya. Kak, berarti tadi sedikit saya dengar dari kalimat kakak, kalau di PJJ ini kelemahannya adalah delivery-nya secara akademis atau secara materi itu aja belum nyampe. Apalagi tugas utama sekolah kan mau nggak mau kan bukan sedikit ya, mendidik juga nih. Mendidik secara moral. Itu otomatis nggak bakal nyampe. Lebih bingung lagi gimana caranya. Cara mastiinnya gimana? Apalagi ini udah banyak banget peran orang tua di rumah kan. Ya kalau orang tua jadi benar-benar udah kayak ya kalau orang tuanya di rumah memang pendidikan moralnya baik, alhamdulillah. Kalau di orang tuanya sendiri misal ya, yang kita anggap aja gini, ibunya kerja, bapaknya kerja, kebetulan kerjanya sama-sama di luar rumah misalnya, dari pagi sampai malam. Lalu siapa akhirnya yang bisa memastikan pendidikan moral itu? Itu kan udah lebih, ya. Makanya ya ini masalah-masalah sih sebenarnya. Oke. Ya, masih optimis? Harus dong ya. Kita harus optimis. Ayo Kak, minum dulu Kak air putihnya. Kita minum dulu nih. Air biru virtual ya. Kak, terakhir nih Kak dari saya nih. Kan tentunya bukan mau nggak mau sih, diwajibkan lah kita sebagai warga negara harus optimis ya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Ya, bismillah, kedepannya akan menjadi lebih baik. Menurut Kak Riki nih, berapa lama sih perkiraan Kak Riki nih kita bisa bersaing? Sebenarnya sih bukan bersaing ya, kalau bersaing berarti kayaknya masih mepet-mepet. Kita bisa grade-nya itu di atas negara-negara lain lah, minimal ya bismillah ASEAN dulu, setelah itu Asia ya, baru dunia lah. Gimana menurut Kak Riki? Apa ya? Nah ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini harusnya pusing gak ya? Ditanya dengan enggak menteri sama presiden. Oh iya. Berarti kita doakan Kak Riki jadi presiden ya Kak? Ya Kak? Nah, yang pasti kan kalau ada pepatah bilang gini, jika kamu ingin memanen 1 bulan, tanamlah cabai katanya gitu. Kalau kamu memanen 3 bulan, tanamlah jagung. Kalau kamu ingin memanen 1 tahun, tanamlah padi katanya gitu. Tapi kalau kamu memanen selama-lamanya, tanamlah pendidikan atau tanamlah ilmu pengetahuan. Nah, ini pepatahnya berat. Artinya gini, pendidikan ini fondasi banget untuk ke depan sebuah negara tuh bisa maju gitu ya. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya adalah sampai kapan nih kita baru bisa bersaing? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau kita ngelihat ke negara-negara yang saat ini sudah bisa bersaing dan bertanding, nggak usah jauh-jauh deh, Cina misalnya. Cina itu kan yang tadinya negara yang dianggap negara KW-KW gitu kan. Iya, betul. Sekarang dia udah menakutkan Amerika loh gitu. Panas dingin Amerika. Panas dingin, udah menakutkan dunia gitu. Artinya berapa lama sih dia lakukan itu? Apa sampai 1 abad? Enggak juga kan. Istilahnya mungkin 20 tahun gitu, mungkin paling banyak 30 tahun. Artinya gini, sebenarnya cepat atau lambat itu tergantung kekompakan daripada si negara ini mengonsep negaranya gitu tuh. Dan itu harus kayak menyeluruh gitu tuh. Si pendidikan terkait erat sama ekonomi dan terus menyeluruh, itu harus kayak menyeluruh, nggak bisa kayak parsial-parsial. Baru sebenarnya itu bisa cepat, karena kalau kita lihat ada kok negara yang hari ini hebat gitu tuh, padahal tadinya dipandang sebelah mata gitu kan. Artinya Indonesia apalagi gitu, Indonesia itu kan kurang apa gitu, sumber daya manusia udah cukup oke, sumber daya alamnya yang paling dicari-cari sama negara lain kan gitu. Artinya itunya sih sebenarnya yang paling harus dipersiapin gitu, khususnya kayak kalau kita lihat Indonesia itu kan negaranya tuh kan kaya kan, mestinya kalau negara kaya gini orang-orang Indonesia harus mayoritasnya jadi pengusaha gitu kan, bukan jadi pekerja. Tapi apakah sistem pendidikan kita mendorong orang ke arah sana? Nggak tahu juga kan, karena sekarang orang lulus pemikirannya kan kerja gitu. Mindsetnya kerja ya. Artinya belum dibangun. Mungkin kalau Cina memang dia bangun banget mindset itu.
di pengusaha. Karena dari kecil udah ngerakit HP KW gitu ya. Oh, oke. Mungkin ya gitu ya. Akhirnya dia sekarang tumbuh menjadi negara yang wow gitu kan. Jadi sebenarnya memang ini butuh kayak memang satu negara sih, pejabatnya atau pemerintahnya mikir secara bersama-sama, baru dia bisa cepet. Tapi itu doa kita sama-sama supaya kita jadi negara yang bisa bersaing karena. Berarti kalau negara kita ngembangin pendidikan dengan cara berkesinambungan, kita ada harapan lah ya. Pastinya. Tapi faktanya sekarang berkesinambungan nggak, Kak? Nah itu dia. Nanti kita coba lihat aja. Waduh, pertanyaan yang menjebak ya. Oke, Kak Riki, kita udah hampir setengah jam ya kita berbicara. Banyak hal yang kita gali dari Kak Riki, inspirasinya, pengalaman Kak Riki dalam dunia pendidikan, pastinya memberikan edukasi, manfaat buat kita semua. Kak Riki, di tengah pandemi seperti ini, di tengah kegalauan dunia pendidikan seperti ini, boleh dong Kak kasih semangat Kak, mungkin buat orang tua atau enggak buat teman-teman di rumah hanya menyaksikan channel ini, biar ada rasa mereka untuk bisa memotivasi diri sehingga kedepannya mereka bisa jadi pengajar guru sadar tadi juga. Iya. Boleh dong Kak dimotivasi Kak? Jadi kalau di kita itu, kita pernah bikin tagline di lembaga kita itu ya. Bukan tagline lah, apa kita sebut aja kayak gimmick-gimmick gitu untuk. Jadi kita sebut sebenarnya gini, setiap orang itu pengajar. Kita pernah bikin gimmick kayak gitu ya. Setiap orang mengajar. Siapapun ya. Oke. Karena sebenarnya bener sih ya, kita sadar nggak sadar, setiap di kiri kita tuh pengajar loh. Paling nggak kita pengajar buat anak kita pengajar untuk istri kita pengajar untuk teman kita. Artinya setiap orang tuh sebenarnya pengajar, dan ketika kita mengajar, ya mengajar terus dari hati gitu ya. Artinya ketika kita mengajar dari hati, maka apa yang mau kita sampaikan itu maka akhirnya diterima dengan orang secara utuh gitu ya. Itu apa namanya, kalau dari saya sih kaitannya ke pengajaran. Dan buat teman-teman semua yang hari ini melihat atau ikut nonton dalam channel video ini, yang pasti sekarang dengan kondisi pandemi ini, kita gimana caranya kita harus bisa ngejaga semangat kita, karena kita harus ingat bahwa pendidikan tuh pondasi banget. Kalau buat adik-adik sekarang kebayang, kalau kelas 4 kamu nggak ngerti, nanti kamu pandemi gitu ya, misalnya lama kita belajar jarak jauh kayak gini 1 tahun, nanti kamu kelas 5-nya gimana? Kamu pasti tambah bingung lagi. Yang kelas 6-nya oke deh, santai deh aku, tapi kamu karena banyak nggak ngerti, nanti kamu masuk SMP-nya gimana gitu. Dan itu juga disadari sama orang tua tentang kebiasaan pembelajaran di rumah, yang biasanya mereka kayak bangun pagi, lalu mereka harus mempersiapkan apa dari pagi, mereka harus ada kayak aktivitas kegiatan belajar, targetnya apa hari ini, minggu ini, itu memang harus benar-benar dijaga gitu sama orang tua, karena kita jangan sampai terlena dengan keadaan seperti ini gitu. Jangan terlena kayak. Jangan sampai terlena. Kalau terlena nanti kita jadi orang tertinggal dan kalah gitu. Nah itu yang kita harus jaga sebenarnya. Jadi buat semua yang di rumah tetap semangat buat menjaga semangat belajarnya. Itu dari Kak Riki. Jadi tetap semangat belajarnya, buat para orang tua tetap mensupport anaknya di tengah kondisi pandemi ini. Jangan lengahkan mereka, temukan kemandirian mereka sehingga mereka ada niat, punya tujuan untuk belajar. Oke Kak Riki, sangat seru sekali, suatu kebanggaan, kehormatan bagi kami bisa mewawancarai Kak Riki. Jadi sedikit cerita di balik kondisi atau terjadinya wawancara ini ngejadwalin Kak Riki ini sangat-sangat padat loh. Akhirnya baru sekarang bisa kita bertemu. Sebenarnya dijadwalin dari 2 minggu. Terima kasih Kak Riki bisa memberikan waktu kepada kita dari channel Revolusi Belajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kak Riki. Ya, sama-sama. Oke, sudah berakhir wawancara kita hari ini. Pastinya bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi, dan minimal kita bisa menularkan semangat pendidikan kita, semangat belajar kita ke orang-orang di sekitar kita. Ternyata pendidikan itu sangat penting, bukan hanya untuk negara, tapi untuk kesuksesan kemajuan keluarga kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di channel kami berikutnya. Pastinya lebih banyak lagi informasi-informasi bisa kita sampaikan. Oke, sampai ketemu di channel kami berikutnya di Revolusi Belajar. Wow, belajar seru. Yeay.